Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan selain penelitian saya sebagai nanti untuk persiapan tesis, adapun judul dari outline ini yaitu pengembangan modul berdiferensiasi untuk meningkatkan pemahaman konsep harmoni dalam ekosistem pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD. Adapun rumusan dari masalah yang saya terangkan yaitu yang pertama, bagaimana merancang modul IPAS berbasis pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kurikulum merdeka untuk kelas 5 SD. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dampak penggunaan modul berbasis pembelajaran diferensiasi terhadap pemahaman konsep harmoni dalam ekosistem pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan modul berbasis pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran IPAS kelas 5 SD. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana efektivitas modul berbasis pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran IPAS kelas 5 SD. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu mengembangkan modul IPAS berbasis pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kurikulum merdeka untuk siswa kelas 5 SD, di mana pada kurikulum merdeka ini sangat ditekankan dan sangat diperlukan modul ataupun materi yang berbasis diferensiasi yang sangat diperlukan oleh guru sekarang. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis dampak penggunaan modul berbasis pembelajaran diferensiasi terhadap pemahaman konsep harmoni dalam ekosistem pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Yang ketiga yaitu mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan modul berbasis pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran IPAS kelas 5 SD. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana menguji efektivitas modul berbasis pembelajaran pembelajaran diferensiasi ini dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPAS kelas 5 SD. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama secara teoritis, penelitian ini untuk memperkaya kajian tentang pengembangan modul berbasis pembelajaran diferensiasi dalam konteks pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis ini saya bagi, yang pertama itu bagi siswa, yaitu memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik, yang tertib dan sesuai dengan kebutuhan belajar individu melalui penggunaan modul berbasis pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua yaitu bagi guru, penelitian ini untuk memperoleh sumber belajar berupa modul yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Kemudian bagi sekolah, tentunya ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa melalui penggunaan modul berbasis pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka sekarang. Kemudian yang keempat yaitu bagi saya sendiri, penelitian ini akan saya jadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan modul dan implementasi pembelajaran diferensiasi yang tentunya nanti akan berkaitan dengan tesis saya. Kemudian metodologi yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dan pengembangan atau R&D dengan model ADI. Tahapan dalam penelitian pengembangan modul berdiferensiasi menggunakan model ADI ini yaitu yang pertama analisis, kemudian yang kedua design, ketiga development, keempat itu yaitu implementation, dan yang terakhir adalah evaluation. Yang pertama yaitu pada tahapan analisis atau analisis yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan permasalahan dalam pembelajaran IPAS kelas 5 SD, terutama terkait pemahaman konsep harmoni dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik dan gaya belajar siswa kelas 5 SD. Kemudian selanjutnya saya akan menganalisis tentunya kurikulum dan kompetensi dasar yang relevan dengan materi harmoni dalam ekosistem. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan menganalisis sumber daya dan fasilitas yang tersedia
di sekolah untuk pengembangan e-modul ini. Di mana di tahap awal ini saya mengetahui bahwa di sekolah saya itu tersedia sebanyak 72 unit gadget ataupun tablet yang bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran menggunakan e-modul ini. Kemudian di tahapan desain, yang pertama yaitu saya akan merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penggunaan e-modul berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya yaitu merancang strategi pembelajaran diferensiasi yang sesuai seperti diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, produk, atau lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan format dan struktur e-modul serta media dan teknologi yang akan digunakan. Kemudian setelah menentukan formatnya, maka saya akan membuat rancangan awal atau storyboard. Di mana storyboard kemarin telah kami buat juga di mata kuliah sebelumnya tentang storyboard e-modul berdiferensiasi. Kemudian yang tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengembangan atau development, di mana pada tahapan pengembangan yang pertama yang akan saya lakukan itu yaitu mengembangkan e-modul berdiferensiasi sesuai dengan rancangan meliputi penyusunan materi, pembuatan multimedia berupa gambar, video, animasi, dan integrasi dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi e-modul berdiferensiasi oleh ahli materi, kemudian oleh ahli media, dan oleh ahli pembelajaran. Karena nanti tentunya penelitian ini akan divalidasi gambarnya, videonya, kemudian materinya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan revisi. Jadi setelah divalidasi oleh ahli, saya akan melakukan revisi e-modul berdasarkan masukan-masukan dari para ahli. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan instrumen penelitian seperti pemahaman konsep, angket pendapat siswa, dan pedoman observasi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahapan implementasi atau implementation. Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama melakukan uji coba terbatas terhadap e-modul berdiferensiasi ini dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD. Kemudian di langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data melalui tes, angket, observasi, dan wawancara selama implementasi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan revisi e-modul berdasarkan masukan dari uji coba tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan implementasi lebih luas pada kelas atau sekolah lain untuk memperoleh data penelitian. Di mana pada tahapan implementasi ini saya akan melakukan uji coba di SDN 03 sekali di mana tempat saya bertugas. Kemudian untuk implementasi lebih luas, maka saya akan mencobakan di 4 sekolah yang berada di Kecamatan Sejangkung, khususnya di Gugus 4. Nah, nanti Gugus 4 itu akan tergabung dalam satu KG, di mana sekolah-sekolah ini itu nanti akan menjadi target saya dalam implementasi secara lebih luas. Kemudian tahap evaluasi atau evaluation yang pertama yang akan saya lakukan yaitu menganalisis data yang diperoleh dari tahapan implementasi, mencatat hasil tes, pemahaman konsep, tanggapan siswa, kemudian informasi pembelajaran dan wawancara. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi efektivitas e-modul berdiferensiasi dalam meningkatkan pemahaman konsep harmoni dalam ekosistem dan minat belajar siswa. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan revisi akhir terhadap e-modul berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu menyusun laporan penelitian dan menyimpulkan hasil pengembangan e-modul berdiferensiasi. Yang instrumen yang saya gunakan yaitu berupa angket dan tes. Tes itu berupa pretest dan tes. Kemudian partisipannya targetnya yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemudian teknik pengambilan sampelnya saya menggunakan teknik probability sampling atau random sampling. Kemudian teknik analisis datanya secara umum, langkah-langkah pada analisis data ini yang pertama saya akan menentukan populasi dan sampel dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pretest pada kedua kelompok untuk mengukur kondisi awal. Jadi nanti akan dibagi menjadi dua kelompok, ada kelompok kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian memberikan perlakuan e-modul berbasis pembelajaran diferensiasi pada kelas kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol saya lakukan dengan cara klasik dengan menggunakan
buku biasa, bukan berupa e-modul. Kemudian menganalisis data pretest dan post-test dari kedua kelompok untuk menentukan efektivitas perlakuan. Jadi dalam rumusan masalah tadi saya sudah jabarkan dari rumusan masalah itu apa yang akan saya lakukan. Pada rumusan masalah yang pertama, yaitu untuk menjawab permasalahan yang pertama digunakan angket. Jadi angket yang sesuai yang sudah divalidasi oleh para ahli. Jadi saya menggunakan angket yang sudah jadi. Ada beberapa referensi kemarin yang sudah saya siapkan. Ini nanti yang akan saya gunakan. Kedua yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, untuk yang tadi, berikut adalah langkah-langkah dapat saya lakukan. Pertama, permasalahannya. Yang pertama, bagaimana merancang e-modul IPAS berbasis pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka siswa kelas 5 SD. Jadi ini masalah yang pertama yang saya akan melakukan analisis kebutuhan dan karakteristik siswa kelas 5 SD yang ada di SDN 03 sekali dulu. Kemudian saya akan mengkaji kurikulum Merdeka dan kompetensi dasar terkait materi IPAS. Yang ketiga yaitu merancang strategi pembelajaran diferensiasi yang sesuai, diferensiasi konten, proses, produk, atau lingkungan belajar. Kemudian yang keempat yaitu membuat desain dan storyboard e-modul yang mencangkup unsur-unsur diferensiasi. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan e-modul sesuai dengan rancangan. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu bagaimana dampak penggunaan e-modul berbasis pembelajaran diferensiasi terhadap pemahaman konsep harmoni dalam ekosistem pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD. Yang pertama itu yang akan saya lakukan yaitu melakukan pretest untuk mengukur pemahaman awal konsep harmoni dalam ekosistem. Kemudian yang kedua yaitu membagi siswa ke dalam kelas eksperimen menggunakan e-modul diferensiasi dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran secara konvensional atau secara klasik. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran dengan menggunakan e-modul diferensiasi pada kelas eksperimen. Kemudian yang keempat yaitu melakukan post-test untuk mengukur pemahaman konsep harmoni dalam ekosistem setelah pembelajaran. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu menganalisis dan membandingkan hasil pretest dan post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun di tahap yang kelima ini saya akan melakukan analisis untuk melakukan pengujian dengan SPSS melalui beberapa uji, yaitu yang pertama uji validitas tes. Jadi apakah tes yang diberikan itu valid atau tidak. Kemudian uji yang kedua yaitu uji normalitas untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Ini saya nanti akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ataupun menggunakan Spiro-Wheel. Kemudian yang ketiga untuk menguji hipotesis yang saya buat, saya akan melakukan uji t-test. Untuk tujuannya yaitu untuk membandingkan rata-rata nilai pretest dan post-test pada kelompok eksperimen. Kemudian jika data berdistribusi normal, tentu saya akan menggunakan Pyrad Sympathy Test. Tetapi jika tidak berdistribusi normal, maka saya akan menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Kemudian uji lanjutnya yaitu saya akan menggunakan uji endgame atau pengaruh endgame test. Endgame test itu digunakan untuk menghitung peningkatan pemahaman konsep siswa sebelum dan sudah perlakuan. Jadi nanti dari post-test dan pre-test nanti akan kita lakukan pengujian. Kemudian penggunaan e-modul berdiferensiasi analisis ini nanti bertujuan untuk menguji hipotesis terhadap e-modul berdiferensiasi dan penelitian untuk mengetahui apakah e-modul yang saya gunakan itu efektif dalam pembelajaran diferensiasi atau apakah efektivitas e-modul berbasis pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar siswa dibanding dengan pembelajaran yang secara klasik atau konvensional. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan e-modul berbasis pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran IPAS kelas 5 SD. Adapun yang akan saya lakukan yaitu yang pertama menyusun angket tanggapan siswa terkait penggunaan e-modul diferensiasi. Di mana angket ini sendiri saya menggunakan yang sudah baku. Nanti disesuaikan dengan penelitian saya. Kemudian yang kedua yaitu membagi angket kepada siswa yang menggunakan e-modul diferensiasi atau kelas eksperimen. Kemudian dan membagikan modul kepada siswa yang menggunakan pembelajaran secara konvensional. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data angket untuk mengetahui tanggapan siswa. Kemudian untuk permasalahan yang keempat,
yaitu bagaimana efektivitas modul berbasis pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA kelas 5B. Yang akan saya lakukan yaitu menyusun angket minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Kemudian yang kedua, membagikan angket minat belajar sebelum dan sesudah pembelajaran dengan modul diferensiasi. Yang ketiga yaitu menganalisis dan membandingkan data angket minat belajar sebelum dan sesudah penggunaan modul. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui minat belajar siswa secara lebih mendalam. Baik, demikian untuk outline dari penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.